Kami bukan kemudian menentang pembelajaran tatap muka ya, tapi tadi ketika sekarang Omikron lagi muncul, kasusnya pun meningkat terus. Yang kedua adalah tadi habis liburan Natal dan Tahun Baru, kan mestinya ada jeda menunggu 14 hari terkait kenaikan. Kemendikbudristek mendengar dan memahami bahwa saat ini beberapa daerah terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan mulai hari ini daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM terbatas dari kapasitas 100% menjadi 50%. Benar-benar harus dipersiapkan, bukan hanya dari pihak sekolah, tapi juga dari pihak siswanya tentunya. Tapi dengan SKB yang keputusannya dianggap sangat mendadak ya, karena mau tidak mau harusnya kita ikuti itu, walaupun dengan persiapan yang 2 hari kita akan masuk. Keputusan itu kita laksanakan, yaudah bismillah kita laksanakan. Ya gimana ya, kita juga mau nggak mau kita harus ikutin gitu. Kita juga tetap ngikutin protokol kesehatan, itu sendiri. Di daerah sini, daerah Tambora kan penduduknya padat. Ya kekhawatiran nih pasti ada. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang tidak anak-anak hari ini? Senang. Ibu guru juga sangat senang sekali ya. Karena sudah hampir 2 tahun ya kita tidak bertatap muka ya. Jadi baru kali ini ibu guru baru bisa bertatap muka dengan anak-anak ibu yang ganteng-ganteng ya, yang cantik-cantik. Semangat tidak hari ini anak-anak? Semangat. Iya, coba kalau semangat. Sebenarnya kalau soal learning loss ya tentu saja pemerintah nih yang punya. Kan pemerintah punya 8 standar sebenarnya pendidikan. Nah 8 standar nasional pendidikan itu sebenarnya mulai dari ya termasuk tadi standar isi itu sebagaimana kurikulumnya. Lalu kemudian standar penilaian, kemudian standar pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya. Lalu sarana prasarananya bagaimana? Memang untuk mencapai tadi ya kualitas pendidikan itu kan sangat bergantung sama 8 standar ini. Nah, ketika belajar dari rumah, apakah sarana prasarananya ada? Apakah gurunya antara guru dan murid interaksinya terjadi dengan baik? Nah, lalu bagaimana pencapaian kurikulum? Apakah selama pandemi ini pencapaian kurikulumnya menjadi sulit gitu? Jadi harusnya dulu anak-anak itu menguasai pada level yang mana? Bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, terjadilah kemudian learning loss itu. Jadi pembelajaran yang mungkin secara kualitas gampangnya gitu orang awam pembelajaran secara kualitas nurun gitulah ya. Apa slogan Bhinneka Tunggal Ika kan? Nah, sebentar, terputus. Kayaknya terputus. Oke, semoga masuk lagi ya. Sinyalnya tadi terputus. Oke, lanjut. Arkan dengar kan suara pasar? Bhinneka itu beragam. Nggak bisa selamanya nih pembelajaran jarak jauh. Jadi harus dimulai dengan pembelajaran tatap muka karena pemerintah khawatir dengan turunnya kualitas atau learning loss itu terjadi. Berarti sebelumnya berapa angkanya? Sekarang berapa? Jadi sebelum pandemi sama sesudah pandemi berapa nih dari hasil ANBK-nya? Bagaimana kami ngobrol sama orang tua, sama murid, sama guru. Selama pandemi ini gimana mereka? Ya rata-rata memang merasa turun. Jadi kualitas pembelajarannya turun, kemampuan menyerapnya turun. Bahwa ketika anaknya mulai tatap muka yang separuh-separuh itu,
Di situ mereka mulai kaget. Misalnya anak SD mulai ketahuan, oh ternyata kok anak-anaknya kaku ya megang pensil, pulpen. Nah, jadi ini selama ini siapa yang nulisin nih? Yang kedua, baca. Ternyata anaknya waktu kelas 1 udah mulai bisa baca. Kena pandemi kan di Maretnya. Lalu naik ke kelas 2 tuh bulan Juli. Kan Maretnya mulai belajar dari rumah, Juli. Nah, ternyata anak-anak ini tidak berlatih membaca nampaknya. Jadi ketika masuk lagi, gurunya harus ngajarin baca lagi. Jadi memang terjadi penurunan ya secara kualitas. Karena PJJ banyak kurangnya. Pertama memang mereka secara IT mungkin anak itu lebih pintar gitu kan. Tapi ternyata IT itu juga penggunaan handphone juga tidak hanya untuk pembelajaran. Mungkin pembelajaran hanya 1 atau 2 jam bisa mereka itu. Tapi mereka larinya nanti ke game, ke YouTube yang kita tidak tahu gitu kan. Kalau kami KPAI sih jelas ya, kalau dalam konvensi hak anak di masa pandemi itu, maka hak yang pertama harus dipenuhi sebenarnya hak hidup. Jadi hak hidup tuh nomor 1 kalau diurut. Yang kedua hak sehat. Jadi anak-anak hidup tapi harus dalam keadaan sehat gitu kan, maka hak sehat. Nah yang ketiga baru hak pendidikan. Bukan nggak boleh tatap muka, tapi bersabar menunggu gitu. Setidaknya yang masuk mungkin kelas-kelas atas dulu, jangan kelas bawah seperti SD yang jelas mereka vaksinnya belum lengkap gitu. Jadi kami mendorong lengkap vaksinasi dan harus 70% minimal di sekolah itu. Karena kekebalan kelompok mulai ada nih kalau sudah 70% warga sekolah itu divaksinasi gitu ya. Jadi kalau kami itu bukan menentang ya, sama sekali kami tidak menentang, tapi hak anak-anak yang utama memang hak hidup, hak sehat, dan barulah kita urutin di hak pendidikan. Jadi 3 tingkatannya begitu. Jadi sebenarnya bukan cuma kita sih yang mengalami gitu ya, tapi bahwa skill itu kan sebenarnya kalau kita punya kurikulum tadi ya, kurikulum darurat, Indonesia tuh nggak punya, karena di Undang-Undang Sidiknas kita tuh nggak ngatur itu, Undang-Undang Sidiknas kita, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita ya, Undang Nomor 2 tahun 2003, karena harusnya ketika ada bencana alam, itu sebenarnya situasi darurat kan, kita bencana non alam nih sekarang, yang kita nggak pernah bayangkan, akhirnya kita jadi nggak siap kan. Assalamualaikum. Gimana mulai sekolah lagi? Senang. Sebenarnya sih kurang efektif ya, karena kan terus terang aja dibandingin dengan tatap muka ya jauh lah ininya gitu kan. Sama aja kita itu kurang gitu, menurut saya sih kurang gitu pelajaran yang masuk ke anak. Tadi Ibu gimana antar anaknya? Pertama lagi masuk sekolah. Ya gimana ya, anaknya tadi sih seneng-seneng aja dia mulai sekolah lagi gitu. Kita sebenarnya sih ketinggalan ya, mungkin kurang lebih setahun kita tuh, anak kita itu belajar pelajarannya gitu kan. Jadi kurang efektif lah menurut Ibu sih gitu. Oh jadi gitu ya, udah sekarang gini aja, karena udah ketinggalan pelajaran. Nah sekarang dikejar lah, terus kamu juga jangan sering main game.
Iya. supaya pintar. Nah, Iya. sekarang Bapak mau lihat ada PR nggak coba? Memang sih kalau kemarin PJJ kadang-kadang ya memang jujur anak masih tidur. Orang tua yang absenin lewat handphone. Kadang-kadang telat dia nginiinnya karena kan dibatasin sama gurunya gitu kan. Ya misalkan seperti guru hanya ngasih link ke kita setiap mata pelajarannya gitu kan. Nanti kita iniin, kita kerjain, lihat di ini. Cuman kan untuk ke anaknya itu kurang. Sosialisasinya, penangkapannya kurang. Mungkin yang dibilang mungkin itu sih yang pintar nanti orang tuanya, bukan anaknya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ketika kita pertama kali melaksanakan PTM, kita mengucapkan salam dengan anak-anak, mengucapkan semangat pagi. Seperti anak-anak tuh seperti baru bangun dari tidurnya gitu kan, karena memang mereka sudah terbiasa dengan PJJ di rumah itu. Banyak bengongnya gitu kan, ketika ditanya juga, ayo butuh waktu untuk mengembalikan anak-anak yang biasanya kita belajar bertatap muka gitu kan. Banyak keluhan-keluhan, akhirnya yang terjadi saya lihat sendiri gitu di lingkungan tempat tinggal, justru dengan adanya pandemi ini bukan membuat anak-anak lebih mereka betah di rumah ya, tetapi justru karena tidak ada kewajiban untuk berangkat ke sekolah gitu, malah mereka menjadikan kalau kurang controlling dari orang tua gitu ya, jadi mereka dengan bangun seenaknya, main berkeliaran tanpa ada pengawasan gitu, jadi membuat miris juga sih sebetulnya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA. Ya. Tema 6, subtema 3 pembelajaran pertama tentang konduktor dan isolator. Siapa yang masih ingat apa bedanya suhu dengan kalor? Nah, begitu masuk kelas, aduh, PR besar untuk kita para guru. Kita seperti harus mengajarkan kembali calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Betul Mas. Sangat perubahan yang sangat besar gitu. Bukan perubahan yang semakin baik, semakin bagus, semakin pintar anak, tapi ternyata kebalikannya. Seperti saya mengajar di kelas 5. Saya jadi sekarang harus kerja rodi untuk melatih kembali mereka untuk menulis. Jadi kalau terhambat ya dibilang terhambat ya terhambat. Ya cuman lambat gitu, jadi penerapannya ke anaknya kurang, ya terkendala lah, kurang, jadi kayak merasa keganggu gitu, karena kan tinggalnya kan lihat ayo seperti ini, rame-rame gitu kan. Susah ya nerapin PJJ di rumah itu, apalagi saya keadaan rumahnya begini, tinggal bareng-bareng, tidur bareng-bareng, kadang tidur aja gitu kan. Kalau ada keponakan malam dia tidur di sini gitu kan. Ada 2 atau 3 orang tinggal di sini itu, maksudnya keponakan yang tidur di sini itu. Pelajaran yang diiniin lewat PJJ juga kadang-kadang kita juga nggak paham gitu untuk penyampaiannya lagi nanti ke anak gitu, caranya gimana. Jadi mungkin cara pelajaran yang masuk ke anaknya gitulah, karena kan orang tua tuh hanya sebatas orang tua ya. Kalau guru kan lebih paham cara penyampaiannya gitu loh ke anak. Kadang-kadang kan orang tua suka nggak sabar gitu kan. Bagi orang tua yang sabar, yang bisa nginin ya mungkin. Tapi kan kadang-kadang anak juga kalau sama orang tua diajarinnya kurang gitu loh.
Kalau kita lihat dari sarana dan prasarana, memang untuk sekolah negeri tidak seperti swasta ya Mas ya. Ukuran ruangannya juga memang kita terbatas. Harusnya misalkan 32 siswa itu dengan kalau kita mengikuti proses kesehatan berapa jaraknya gitu kan, berapa meter. Tapi akhirnya kita siasati aja menjadi misalkan ya paling enggak setengah meter gitu kan. Sebetulnya memang tidak realistis ya, karena apalagi kita di sekolah dasar, yang namanya sekolah dasar itu Mas, gurunya itu tidak seperti di kelas yang tinggi di SMP atau SMA, SMK ya. Mereka ada guru bidang studi, semua banyak guru bidang studi gitu kan. Tapi kalau di sekolah dasar itu guru SD itu hampir mencakup semua semua pelajaran dia ajarkan gitu kan. Jadi satu kelas satu guru dari mulai jam pertama sampai jam terakhir. Oke, udah 4 terakhir. Titik, kasih titik. Oke. Hak tumbuh kembang. Jumlah siswa itu 32 siswa. Tapi setelah PTM semua murid 100%, kita 32 masuk, Mas. Ya, kita ikuti aturan, bismillah. Walaupun ada saja dari siswa yang awalnya mungkin mereka sudah terbiasa belajar di rumah, jadi begitu masuk ke sekolah agak rada malas-malas juga, tapi ya butuh kesabaran kita untuk inilah. Dengan sekarang tatap muka bertemu dengan Bu Guru dan teman-teman. Nah, apa coba perbedaannya? Ayo, siapa nih? Oh iya nih, Arya. Coba Arya. Arya bisa merasakan tidak? Lebih senang belajar di rumah dengan Bunda atau dengan Ibu Guru di sekolah? Dengan teman-teman bersama-sama belajarnya? Senang. Senangnya tuh kenapa? Masuk sekolah ketemu teman-teman. Emang kalau di rumah nggak ketemu teman-teman? Enggak, itu mah teman-teman di rumah. Kalau kemarin belajar di rumah senang nggak? Enggak. Kenapa nggak senangnya? Enggak enak loh. Mendingan di sekolahan aja. Mengajari anak saya di rumah dengan saya sendiri, dengan apa adanya deh gitu. Jadi ya kalau misalkan anak sayanya ini ya kurang, paling saya iniin ke tempat cash macam itu saya ada, saya ikutin gitu. Ya kadang-kadang juga saya punya mantu, misalkan dia suka ngadain untuk anak-anak yang kekurangan juga. Saya juga kadang-kadang dengan biar tambahan anak saya untuk belajar, anak saya suruh ikutin di tempat sana itu, tempat di mana mantu saya itu suka mengadakan kayak kegiatan-kegiatan untuk anak-anak belajar gitu. Alpardan. Oke, sini sayang. Alpardan, ini yang catatan Ibu kasih tugas kemarin ya, Alpardan ya. Nah, ini ditulis sendiri apa ditulis sama Alpardan? Jadi kita kan ketahuan setelah PTM ini kita ketahuan kan anak yang responnya cepat dengan anak yang responnya lambat. Artinya kita mengatasi anak yang responnya lambat gitu kan. Dimulai dari kita baca dulu kan, memang di awal ditekankan untuk kita lihat tulisannya, terus membaca, terus berhitung.
Ya, jadi nanti kita bisa menilai dan nanti kita akan pisahkan. Sipa, hari ini kita akan lanjut kembali belajar membacanya ya. Jabatan Ya. dan kekuasaan dan adalah amanah. Kita adakan tambahan jam di sekolah, paling tidak 30 menit gitu kan. 30 menit ada tambahan belajar khusus untuk mereka. Misalkan mereka kekurangannya di membaca, maka kita latih membaca. Kalau misalkan di tulisan, kita ada buku khusus untuk untuk tugas mereka menulis. Natrium sulfida, dia merupakan senyawa apa? Pasca biner ionik atau biner kovalen? Biner ionik. Oke, yang kedua Pasca. Itu disulfur tetroksida. Tapi yang kemudian kita cukup kaget adalah anak SMK ini. Jadi SMK tuh dari akhir tahun tuh udah banyak yang minta praktek berbicara kemampuan anak-anak SMK kan dari praktiknya. Skill kalau mereka. Nah, udah lama nih nggak bisa praktik. Lantaran nggak mungkin benda-benda mahal di ruang praktikum tuh bisa dimiliki pribadi-pribadi kan. Nah, akhirnya mereka menjadi kesulitan untuk mengembangkan skill. Nah, kita jangan sampai gagap ke depan. Mungkin ini harusnya memang menjadi pembelajaran gitu ya bagi saya. Dan kalau memang anak-anak dan guru lebih enjoy pembelajaran tatap muka, ya wajar mungkin dibanding tatap layar, kan kita lebih senang tatap muka gitu. Dan ketika SKB 4 menteri ini dilaksanakan, ternyata kalau saya yang berada di lapangan, antara PJJ dengan tatap muka, lebih baik tatap muka yang dilaksanakan. Karena PJJ banyak kurangnya.